Singkat cerita, mereka sampai lalu berpisah. Rupanya kosan mereka saling berseberangan. Baru sadar mereka sudah bertetangga selama ini. "Upuk, kamu kenapa?" Sembari mengelus-elus tubuh kucing kesayangannya yang terlihat gelisah. Pandangannya terus ke arah jendela yang belum ditutup tirai. "Lapar? Itu makanan ada. Kamu aneh banget, Puh. Udah aku mau tidur ya." "Alamak, kesiangan. Alarm kok gak bunyi ya?" Dinda menjalani hari itu begitu semrawut. Belum lagi pekerjaan yang begitu numpuk sampai jam pulang tiba. Di sela-sela istirahatnya menunggu absen telepon outlet berdering. "Halo, selamat malam. Dengan Harum Laundry. Ada yang bisa dibantu?" "Oh, bisa mbak. Unit nomor berapa?" 203 lantai 13. "Baik, saya akan antarkan bajunya ya mbak. Mohon ditunggu." Meski badan sudah begitu letih, mau bagaimana lagi, inilah pekerjaannya. Lift lantai 13 terbuka. Sempat ragu karena keadaan begitu gelap dan pengap. Sangat berbeda jauh dengan lantai lainnya. Baunya pun apek, seperti bangunan kosong yang tak berpenghuni. "Ini benar lantai 13? Kok gelap ya?" Niat hati kembali lagi, namun pintu lift sudah tertutup. Dia hanya mengandalkan cahaya dari handphonenya. Tiba-tiba, "Ampun, ampun, lepaskan saya." Dari ujung lorong terlihat seseorang yang berjaket kupluk menyeret rambut perempuan yang teriak kesakitan. Rintihannya begitu menyayat hati. Dinda sibuk mencari tempat bersembunyi, tapi rasanya percuma. Sepertinya mereka tak bisa melihat Dinda. Mereka seperti terpisah dimensi. Dinda mengikuti kemana pria berjaket itu pergi. Dia menendang pintu yang bernomor 203. Jeritan demi jeritan menggema di seluruh bagian ruangan gelap ini. Untuk membungkam mulut perempuan malang itu, kepalanya beberapa kali dihujani balok kayu sampai dia tak bersuara lagi. Dinda menutup mulut rapat-rapat. Dia terkulai lemas menyaksikan peristiwa berdarah itu. Dia pikir semua kejahatannya sudah berakhir, seperti anjing menikmati daging segarnya. Gadis malang itu disetubuhinya begitu menggila. Dinda tak tahan lagi. Dia merangkak berusaha menjauh. Tiba-tiba, astagfirullahaladzim. Beberapa kali dia menelan ludah. Nafasnya seperti sudah lari maraton. Keringat dingin mengalir bak kehujanan. Mimpi aja itu. Kenapa begitu menakutkan? Karena tak kunjung tenang, Dinda memilih mendirikan sholat malam. Karena dia terbangun pukul 2 dini hari. "Ya Allah, ya Tuhanku, hamba memohon kepadamu, tenangkanlah hati hamba. Jauhkanlah hamba dari hal-hal buruk. Kenapa hamba ditunjukkan mimpi sekeji itu? Apa arti dari semua ini ya Allah? Jika dia ingin menyampaikan sesuatu, bantulah hamba untuk memahaminya. Amin." Sebelum berangkat kerja, pandangannya tertuju ke bungkusan plastik hitam di atas meja belajarnya. Apa ini? Dinda membukanya. Rupanya sebuah handphone dan blazer hitam seperti seragam Widya. "Arini?" Alangkah terkejutnya setelah membaca name tag-nya itu. Dia jadi teringat mbak resepsionis itu yang menyerahkan bungkusan plastik hitam. Jadi dari awal juga aku udah ketemu sama Arini. Dia Arini. Hatinya begitu sakit saat teringat mimpi pembunuhan Arini semalam. Tak tahan air matanya pun jatuh. Handphonenya ternyata mati. "Aku akan mencoba bantu kamu Arini semampuku." Jam makan siang telah tiba. Seperti biasa Widya datang. "HP siapa tuh? Baru? Wid, kamu tahu soal Arini?" Wajah Widya seketika melotot. "Ngapain kamu tanyain dia? Jawab aja, siapa Arini?" Dengan hati-hati Widya memberitahu. "Yang aku dengar,
Dia mati bunuh diri loncat dari lantai 13. Kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Dia bunuh diri karena berantem sama pacarnya. Katanya dia bunuh diri. Pantas dia tidak tenang. Dinda terlihat menitikkan lagi air mata, membuat Widya kebingungan. Kamu kenapa sih? Dia nggak bunuh diri, Wid. Dia dibunuh. Kamu tahu dari mana? Dia nunjukin semua kronologinya tadi malam. Dia bukan bunuh diri. Bentar dulu, kamu tahu Arini yang mana? Apa jangan-jangan resepsionis itu? Dinda menganggukkan kepala. Dia menceritakan semua rangkaian peristiwa pembunuhan Arini dengan detail. Kamu nggak lihat wajah pelakunya? Dia pakai masker dan pakai jaket kupluk warna hitam. Kamu percaya diri? Bisa aja itu cuma bunga tidur. Dinda mengeluarkan plastik hitam dari tasnya dan menunjukkan blazer yang bertuliskan nama Arini. Ini juga handphonenya Arini. Widya tercengang. Kini dia mulai percaya apa yang dikatakan Dinda. Gila, ini serius. Ini HP juga udah lama banget, Samsung Galaxy Core, tapi terkunci, Din. Itulah yang bikin aku penasaran. Apa isi handphone ini? Pasti ada petunjuk siapa pelakunya. Kita restart aja ke counter. Tapi bentar, datanya ntar kehapus ya. Tiba-tiba pintu diketuk. Rupanya Sofyan. Dinda buru-buru menyembunyikan blazer itu. Hai, udah makan? Belum. Sini masuk, Sofyan, ajak Dinda. Sofyan terlihat heran saat melihat handphone Arini yang ada di tangan Widya. HP kapan itu? Emang tahun 2021 masih ada yang pakai? Sembari membuka kotak nasi. Ini punya saya, ujar Dinda. Dinda, masih pakai HP itu? Enggak, ini HP aku yang dulu, HP pertamaku, jawabnya kaku. Seperti biasa mereka makan bersama, saling nyomot makanan sudah biasa. Sofyan, aku mau tanya sama kamu. Apa? Arini itu dia kenapa bunuh diri? Wajah Sofyan berubah, seperti tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Kamu kan sudah lama kerja di sini, makanya aku tanya sama kamu. Tumben nanyain soal ini. Ya, aku cuman mau tahu aja. Dia itu udah kayak urban legend aja di sini. Dia loncat dari lantai 13 karena lagi berantem sama pacarnya. Kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Terus akhirnya kasusnya gimana? Katanya sih pacarnya ditahan. Dia juga kerja di sini dulu. Kepala UB hari ini resepsionis. Setelah kasus itu aku nggak tahu lagi. Kenapa sih kalian kayak menyembunyikan sesuatu? Saat Widya mau menceritakan soal Arini dan semua kejadian yang dialami Dinda, tiba-tiba Dinda tersedak duri yang membuatnya batuk tak tertahankan. Minum-minum nih, lagian sih kamu Wid makan ngomong mulu. Lah, aku lagi. Hari ini Dinda kebagian pulang sore. Dia bertemu Pak Jamal di lobi. Raut wajahnya masih seperti dulu. Apa memang sudah wataknya seperti itu? Ujar Dinda. Dinda, tunggu. Kamu pulang sore juga? Iya, hari ini kamu main ke kosanku ya. Aku punya stok mie banyak. Hehehe. Jarak dari apartemen ke kosannya hanya 30 menit. Tapi karena macetnya Jakarta, gak ada obat bisa 2 jam di jalan. Malasnya pulang sore tuh gini, Din. Nunggu lebaran dulu baru Jakarta sepi. Widya merebahkan badannya. Din, kamu mikir gak sih kalau bener Arini dibunuh, kenapa polisi gak nyelidikin? Kasus sebesar itu
Masa iya polisi bisa dibodohin? Kecuali apa? Ada campur tangan duit dalam kasus ini. Nyogok maksudnya. Nah itu, kamu bisa bayangin si pembunuh ini orang kaya. Koneksinya luas, sampai hukum aja bisa dibeli, Din. Dinda baru berpikir ke sana. Dia sadar bukan orang biasa yang bermain di dalam kasus ini. Bisa saja penghuni apartemen, bahkan pemilik apartemen. Siapa yang tahu? Aku dengar dari Pak Jamal, polisi yang ngusut kasus Arini meninggal kecelakaan. Sebenarnya dia dibuat celaka oleh si Mr. X. Kamu bisa bayangin, Din, siapa yang kamu lawan? Mafia, psikopat, pokoknya yang kayak di TV-TV. Terus aku harus gimana? Udah, kamu lupain aja soal Arini. Aku takut kamu kenapa-kenapa, Din. Lawan kamu berat. Ada benarnya apa yang dibilang Widya. Nyawa Dinda bisa jadi taruhannya. Tolong aku. Suara lirih terdengar di sudut kamar. Tangisannya membangunkan Dinda yang tengah terlelap. Bungkusan plastik hitam itu telah berada di atas meja. Dia menghampiri dan membuka. Benar, itu barangnya Arini yang sebelumnya sudah dibuang ke tong sampah. Jujur saja dalam hatinya dia begitu takut. Kalau Arini menampakkan wujudnya. Tiba-tiba, tolong aku. Suara itu tepat di belakangnya. Semakin tegang lehernya untuk menengok. Arini, tolong, jangan ganggu aku. Aku tidak bisa membantumu. Tangan dingin itu memeluk kaki kiri Dinda begitu erat. Wajah penuh luka itu menampakkan diri. Otomatis Dinda histeris dan berusaha melepaskan pelukannya. Pergi kau Arini. Tolong aku. Lagi-lagi Arini meminta begitu lirih. Dinda tersungkur. Saat membalik badan, wajah menakutkan itu hanya berjarak 5 cm dari wajahnya. Seketika gelap. Widya terlihat gelisah menunggu datangnya Dinda di lobi. Bolak-balik bak setrikaan panas. Orang yang ditunggu pun datang. Din, aku mau ngomong sama kamu. Arini kan? Kamu juga diganggu? Dinda menganggukkan kepala. Widya terlihat frustasi. Kantong matanya terlihat hitam seperti kurang tidur, meski ditutupi oleh make up sekalipun. Semalam kamu datang ke kosanku. Kamu bilang mau nginep di tempatku, Din. Gimana? Aku enggak. Iya, aku kira itu kamu, Din. Kilas balik. Din, kamu ngapain? Aku mau nginep boleh? Tanya Dinda begitu datar. Bolehlah, kebetulan aku juga lagi takut. Aku jadi kepikiran hari ini. Widya langsung melanjutkan ritual sebelum tidurnya, memakai skincare. Dinda masih berdiri, mematung memandang keluar jendela. Din, aku tuh tadi diganggu si Arini. Aku dengar dia minta tolong. Kok aku diganggu sih? Kamu bisa nggak ngomong sama dia jangan ganggu aku? Dinda diam tak menjawab. Dinda, ngapain kamu ngeliatin luar? Tutup ntar si Arini lewat. Kamu nggak skincarean? Tanya Widya sembari memakai krim malamnya. Dinda hanya menggelengkan kepala. Dia perlahan mendekat. Tiba-tiba bau bangkai memenuhi seisi ruangan. Bau apaan nih? Perasaan tadi nggak ada deh. Seraya menutup hidung. Widya yang penasaran terus mencari ke bawah meja kolong tempat tidur, namun pandangannya terhenti saat melihat kaki Dinda. Loh, kok kaki kamu? Kenapa? Nggak napak? Perlahan Widya mengangkat pandangannya. Makhluk menakutkan itu menyeringai dan berkata, "Kau mencariku,
Dari situ aku sudah nggak ingat lagi, Din. Aku takut, sumpah. Dinda teringat saat dia mau menutup gordennya sekitar pukul 11 malam. Widya tengah berdiri memandang ke arah kosan Dinda. Pandangannya terlihat kosong. Jadi itu bukan kamu. Kamu lihat aku di mana? Jendela. Tuh kan, kita harus beresin teka-teki ini. Kalau enggak, hidup kita enggak akan tenang, Din. Aku berpikir seperti itu. Hari masih terang, sekitar jam 4 sore. Dia minta mengantar baju ke unit 404 di lantai 16. Dan itu lantai terakhir di apartemen ini. Dalam hati, apa lantai 13 benar-benar seperti dalam mimpiku? Dia menekan lantai 13, namun tak terbuka. Terlewatkan begitu saja. Loh kok? Sepulangnya dari mengantar baju pun Dinda mencoba kembali menekan lantai 13. Lagi-lagi terlewat begitu saja. Malah dia terbawa ke lobi. Mau kemana? Tanya Sofyan. Hah? Hehe, aku mau ketemu Widya. Sofyan mengerutkan dahi. Lah, barusan dia naik. Katanya mau ketemu sama kamu. Dinda bingung menjawab apa. Ayo, mau kemana? Sofyan meledeknya. Sofyan, kamu kerja di sini sudah lama kan? Ya, sekitar 30 tahun yang lalu. Serius dong? Enggak bercanda, 10 tahun kali ada. Enggak kamu, enggak Widya nanyain mulu pengalaman kerja. Ada apa sih? Dinda mengajak ke outlet untuk membicarakan soal Arini. Benar saja, Widya tengah menunggunya di depan pintu. Pacaran mulu kamu, ujar Widya. Cie cemburu ya kamu. Mereka duduk di lantai membuat sebuah lingkaran. Dinda memulai percakapan sejak pertama dia bertemu dengan Arini. Sofyan hanya tertawa seperti mendengar hal konyol. Aku harus cari tahu siapa pembunuh Arini. Selama ini dia difitnah. Pembunuhnya masih berkeliaran bebas di luar sana. Kan pacarnya udah di penjara. Gini aja deh. Saran dari aku ya, Din. Kamu coba cari tahu di mana si Riza. Sebuah PR besar untuk bisa menemukan Riza. Siapa tahu dia sudah pergi sejauh mungkin atau bisa saja dia sudah meninggal. Soal handphone itu pun sampai sekarang belum terpecahkan. Namun dia lupa menceritakan barang Arini ke Sofyan. Dia mencari tahu kasusnya Arini yang sempat viral. Rupanya Riza tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dia dilepaskan karena Arini bunuh diri murni atas kemauan sendiri.